Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kita berjumpa kembali di kursus kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah untuk kelas privat 8, kelas privat 9, dan juga batch 13 ya. Jadi kita gabungkan ketiga kelas ini di dalam sesi Zoom selama sekian hari ke belakang ya. Jadi kita sudah memulai kelasnya di hari Sabtu kemarin. Dan di hari Senin malam ini kita sudah sampai ke materi kompetensi yang kelima, teman-teman, yaitu terkait mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah swakelola. Yang namanya swakelola itu terdiri dari dua suku kata ya. Jadi ada kata swa dan juga kelola. Swa itu artinya sendiri atau mandiri. Maka swakelola itu artinya kita mengelola sendiri dari pengadaan barang jasa yang ada di instansi kita, teman-teman. Untuk itu, di materi kompetensi yang kelima ini ya, kita akan belajar bagaimana cara mengelola sendiri pengadaan barang jasa pemerintah yang ada di instansi kita, teman-teman. Apakah kita bisa membuat sendiri atau kita bisa melakukan tahapan-tahapan yang mana? Semua akan teman-teman lihat ya di pemaparan materi hari ini, yang mana untuk kompetensi yang kelima terkait pengelolaan swakelola, kita akan belajar terkait tahapan-tahapan dalam melakukan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola ini, teman-teman. Tentu saja ya, tahapan pengadaan itu selalu dimulai dari tahap perencanaan dan akan dilanjutkan dengan tahap persiapan. Setelah tahap persiapan, ya, kita akan masuk ke tahap pelaksanaan swakelola. Di dalam pengelolaan swakelola itu juga ada pengawasannya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat ya, ada yang berbeda di antara pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah yang melalui penyedia dengan yang melalui swakelola. Sebentar kita akan lihat apa saja perbedaannya. Kemudian di pekerjaan swakelola ini, ketika barang jasa itu telah disediakan, telah diadakan, dan sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak swakelola, tentu saja akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Sebentar kita akan melihat bersama ya bagaimana cara melakukan serah terima pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola ini. Dan yang tidak kalah penting adalah materi, resiko, serta bahan data dan juga informasi yang dibutuhkan selama melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola, teman-teman. Kita akan mulai di materi subpokok materi yang pertama, yaitu tahapan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Tentu saja teman-teman setelah melihat ya tadi pengertian dari swakelola, yang mana swakelola itu adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri. Apakah itu oleh KLPD penanggung jawab anggaran, oleh KLPD lain, oleh organisasi masyarakat, ataupun oleh kelompok masyarakat. Jadi ada 4 penyelenggara swakelola, teman-teman. Ada namanya penyelenggara swakelola yang tipe 1, tipe 2, ya, tipe 3, dan juga tipe 4. Kenapa swakelola ini dilakukan? Kenapa tidak pengadaan barang jasa itu tidak dilakukan secara melalui penyedia saja? Kenapa harus dilakukan sendiri? Bikin repot saja. Gitu. Tentu saja ada tujuannya, teman-teman ya. Tujuan swakelola yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Jadi ada beberapa paket pengadaan ya, ketika kita umumkan paketnya, ternyata tidak ada yang berminat ya untuk mengikuti tender, atau tidak ada yang berminat untuk mengikuti pengadaan langsung seperti itu. Sehingga bisa kita lakukan melalui swakelola ini, teman-teman. Yang kedua, memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Misalnya, ada kegiatan festival-festival atau acara-acara di daerah kita ya, seperti itu ada lomba-lomba yang di dalamnya mungkin ada
hadiah-hadiah yang berupa kearifan lokal. Misalnya ada patung-patung ya, patung-patung yang sesuai dengan kearifan lokal di daerah kita dan itu tidak dijual oleh pelaku usaha. Seperti itu bisa dibuat sendiri ya, dikreasikan oleh masyarakat gitu. Nah, itu bisa dilakukan secara swakelola, teman-teman. Tujuan swakelola yang ketiga, untuk mengoptimalkan sumber daya. Misalnya di instansi kita ya, contohnya di UKPBJ akan dilakukan bintek pengadaan barang jasa pemerintah yang level 1. Di UKPBJ sendiri itu ada ya personil pengadaannya gitu. Ada yang bisa jadi narasumber ketika dia sudah lulus ini ya pelatihan dan juga lulus ujian kompetensi untuk menjadi seorang fasilitator pengadaan. Kemudian di UKPBJ itu juga ada personil-personil yang lain yang bisa menjadi panitia dalam pelaksanaan swakelola itu. Nah, itu bisa dilakukan melalui swakelola, teman-teman. Tidak perlu kita menggunakan IO ketika akan melaksanakan kegiatan BIMTEK maupun sosialisasi semacam itu. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM, misalnya di Dinas PUPR. Di sana itu kan ada banyak sekali personil ya yang merupakan tenaga ahli konstruksi gitu. Jadi ketika kita ada pengadaan misalnya di Dinas PUPR ada pemeliharaan jalan, kegiatan semacam itu. Di PUPR itu sendiri ada personilnya, itu ada yang bisa menghitung, ada yang bisa melakukan penyusunan RAB, ada yang bisa mendesain gambarnya gitu. Di sana juga ada personil, ada peralatan ya, ada alat berat di sana. Maka itu bisa dilakukan secara swakelola. Tujuan yang kelima, untuk efektivitas dan juga efisiensi ya, dan untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat ataupun kelompok masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang sifatnya rahasia. Misalnya mau ujian kompetensi level 1 ya, itu penyusunan soalnya itu bersifat rahasia. Nah, itu bisa dilakukan secara swakelola, tidak perlu menunjuk pelaku usaha atau melakukan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, teman-teman. Kriteria barang jasa yang dilakukan secara swakelola. Jadi swakelola ini tidak bisa dilakukan asal-asalan ya. Ada kriterianya. Misalnya untuk pengadaan ATK di OPD kita, apakah itu bisa dilakukan swakelola atau tidak? Tentu saja tidak, karena tidak memenuhi kriteria dari swakelola. Nah, kriteria dari swakelola di sini bisa kita lihat. Yang pertama, barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Kalau pengadaan ATK tadi itu diminati atau tidak oleh pelaku usaha? Tentu saja diminati kan, karena ada toko alat tulis kantor itu, ada percetakan di sekitar kita gitu, dan mereka butuh pengadaan-pengadaan itu, teman-teman. Ya, yang kedua, jasa penyelenggaraan, penelitian, dan juga pengembangan pendidikan maupun kursus-kursus, seminar, penyuluhan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kegiatan BIMTEK di OPD kita, ya, itu bisa dilakukan secara swakelola, teman-teman. Ada kegiatan sosialisasi, kegiatan pelatihan, silakan dilakukan secara swakelola, karena memenuhi kriteria dari swakelola itu sendiri, teman-teman. Kemudian, yang ketiga, jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes juga bisa dilakukan secara swakelola. Dan yang keempat, jasa pemilihan penyedia barang jasa ya, yang agen pengadaan kemarin kita sudah pelajari. Ketika agen pengadaan itu misalnya di kabupaten kita terbatas jumlah fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, maka kita dapat mengambil dari agen pengadaan. Agen pengadaan itu terdiri atas dua, ya. Ada yang UKPBJ, ada yang berasal dari pelaku usaha. Ketika agen pengadaan itu berasal dari unsur UKPBJ, apakah dari UKPBJ kementerian, ya, ataupun dari UKPBJ pemerintah daerah lain, ya, misalnya kita di kabupaten, kita minta agen pengadaan dari UKPBJ provinsi, nah itu dibolehkan dilakukan secara swakelola.
Yang kelima, barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni, dan juga budaya. Yang keenam, jasa sensus, survei, pemrosesan pengelolaan data ya, perumusan kebijakan publik dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kegiatan sensus penduduk ya atau kegiatan pencacahan, pendataan ya itu kemarin saya lihat ada pendataan UMKM secara nasional. Nah, itu bisa dilakukan secara swakelola, teman-teman. Apakah di swakelola sendiri oleh instansi penanggung jawab anggaran atau bisa diswakelolakan ke instansi lain. Misalnya swakelolanya ke Badan Pusat Statistik. Karena di BPS itu di sana ada tenaga enumerator atau tenaga untuk melakukan pencacahan ya, untuk melakukan pendataan penduduk atau pendataan UMKM semacam itu. Yang ketujuh, barang jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. Yang kedelapan, barang jasa yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat, oleh kelompok masyarakat, ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang kesembilan, barang jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Contohnya untuk pembangunan, misalnya ada jalan lingkungan ya di sekitar kita. Gitu. Nah itu bisa dilakukan secara swakelola ke kelompok masyarakat setempat. Yang ke-10, barang jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh KLPD yang bersangkutan. Di kolom chat sini ada pertanyaan dari Mas Arief ya. Apakah kegiatan seperti full board atau full day termasuk swakelola? Kalau full board ini kan kita menyewa aula ini ya, hotel ya, seperti itu. Nah, hotel ini kan pelaku usaha, gitu. Sehingga untuk sewa hotel yang kita lakukan itu apakah full board ataupun full day, nah itu bukan merupakan swakelola ya, tapi melalui penyedia. Tapi ya kegiatan, jadi yang sewa hotelnya itu saja, sewa aulanya yang dilakukan melalui penyedia, biasanya dilakukan melalui penunjukan langsung, gitu. Tapi untuk kegiatan BIMTEK itu sendiri, misalnya BIMTEK-nya itu yang menjadi panitianya itu dari instansi kita, maka itu yang dilakukan secara swakelola. Makanya teman-teman kemarin saya sampaikan kalau di dalam swakelola itu ada yang namanya penyedia dalam swakelola. Jadi di dalam paket BIMTEK itu di dalamnya ada paket-paket yang dilakukan melalui penyedia. Misalnya untuk makan minumnya, misalnya untuk sewa aulanya, ya, misalnya untuk bahan materialnya, seminar kit dan lain sebagainya, semacam itu. Jadi kalau diumumkan ke dalam sirup, ya itu ada pilihannya yang penyedia dalam swakelola, teman-teman. Jadi seperti itu. Lanjut lagi, untuk tahapan perencanaan secara swakelola. Jadi, karena pengadaan barang jasa pemerintah ini selalu dimulai dari tahap perencanaan, maka di tahap perencanaan swakelola ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Kalau yang kemarin teman-teman sudah melihat tahap perencanaannya, nah itu kalau yang melalui penyedia itu selalu dimulai dengan identifikasi kebutuhan, ya, kemudian penetapan jenis barang jasa, kemudian kita akan menyusun ya spesifikasi teknis, perkiraan biaya, menetapkan cara pengadaan dan lain sebagainya. Kalau pengadaan barang jasa pemerintah yang melalui swakelola, ya, kegiatan pertama yang dilakukan adalah penetapan tipe swakelola. Jadi tipe swakelola itu sudah ditetapkan di tahap perencanaan ini, teman-teman. Sehingga ketika kita mengumumkan RUP dari swakelola, itu kita sudah tahu nanti yang akan menjadi penyelenggara swakelola ini adalah berasal dari ini gitu. Karena kita sudah tetapkan kan ini tipe 1 itu atau tipe 2 atau tipe 3 ataupun tipe 4, teman-teman. Yang kedua, di tahap perencanaan swakelola ini sudah dilakukan penyusunan spesifikasi teknis ataupun KK dan penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Dan walaupun paket-paket itu dilaksanakan melalui swakelola, tetapi harus diumumkan ke dalam rencana umum pengadaan. Masih banyak saya lihat instansi ya yang tidak mengumumkan paket-paket swakelolanya. Jadi hanya paket yang
dilaksanakan melalui penyedia, itu yang diumumkan. Ada lagi yang paling parah itu yang hanya mengumumkan paket-paket yang pekerjaan yang proyek-proyek saja gitu, misalnya pembangunan gedung kantor itu yang diumumkan. Tapi kalau yang pekerjaan yang lain ya, pekerjaan rutin itu jarang diumumkan. Misalnya ATK, ATK itu tidak diumumkan ke dalam sirup. Pengadaan makan minum rapat kantor itu tidak diumumkan ke dalam sirup. Padahal itu keliru teman-teman. Yang namanya paket pengadaan barang jasa pemerintah, apakah itu merupakan kegiatan rutin, ya, kegiatan proyek, kegiatan tanggap darurat maupun kegiatan swakelola, itu harus diumumkan ya ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, itu kita melaksanakan prinsip transparansi di situ. Jadi supaya masyarakat luas bisa mengetahui bahwa di instansi ini itu ada paket pengadaan dengan nilai anggaran sekian. Jadi seperti itu. Ketika kita menetapkan tipe swakelola, ya, ini di tahap perencanaan, maka yang harus kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi pengadaan barang jasa dan melakukan survei awal ketersediaan pelaksana swakelola. Jadi di tahap perencanaan, ya, ketika ada paket misalnya paket pembangunan lumbung pangan misalnya, itu kalau yang di Dinas Ketahanan Pangan. Nah, untuk pembangunan lumbung pangan ini, juknis dari kementerian itu kalau bersumber dari dana alokasi khusus itu dilakukan melalui swakelola, swakelola ke kelompok tani biasanya itu. Nah, kita harus survei dulu kelompok tani yang ada di lokasi proyek kita itu siapa saja. Ya, nah ini harus kita punya data di situ. Nah, ini lagi berkaitan dengan bahan data dan sumber informasi yang diperlukan dalam tahap perencanaan swakelola, teman-teman. Yang kedua, setelah kita punya daftar, ya, daftar organisasi masyarakat atau daftar kelompok masyarakat, ya, daftar pelaksana atau penyelenggara swakelola, maka kita juga harus melihat apakah pekerjaan itu ya memenuhi kriteria dari swakelola tadi. Misalnya ada pengadaan makan minum kantor. Makan minum kantor itu tadi sesuai dengan kriteria swakelola atau tidak? Gitu. Nah, kalau tidak ada ya dalam hal ini makan minum kantor itu misalnya nilainya 2 juta. 2 juta ini terdiri dari pembelian kue ya dan juga mungkin teh kotak seperti itu. Nah, ini diminati oleh penyedia atau tidak? Tentu saja diminati, ya. Ada pelaku usaha, ada UMKM yang menjajakan kue di sekitar kita. Kita kan belinya ke mereka kan, bukan bikin sendiri. Nah, itu namanya bukan swakelola. Berarti kita beli ke pelaku usaha melalui penyedia. Kalau swakelola, ya, kuenya itu kita bikin sendiri, teman-teman. Nah, itu yang membedakan antara swakelola dan juga penyedia. Banyak orang yang berpendapat ya, yang berasumsi bahwa swakelola itu karena kita kelola sendiri, jadi kalau makan minum si bendahara yang ambil uangnya, kemudian bendahara yang belanja ke toko atau ke UMKM. Padahal itu keliru, itu bukan swakelola, itu melalui penyedia. Karena toko UMKM itu adalah pelaku usaha, teman-teman. Jadi saya harapkan di kelas ini ya besok-besok nanti kalau sudah mungkin sudah lulus atau mungkin ditunjuk sebagai uh, tim yang membantu PA-KPA ya atau menjadi admin sirup. Nah, ini tolong dipahami dengan baik untuk makan minum dan ATK itu bukan swakelola, teman-teman. Jadi jangan salah memahami pengertian dari mengelola pengadaan secara sendiri ya. Itu maksudnya dikelola sendiri itu kita buat gitu, kita hasilkan ya barang jasa itu. Jadi kalau makanan berarti kita masak gitu, bukan kita beli ya. Nah, itu yang berbeda antara swakelola dan juga melalui penyedia. Nah, bentar teman-teman saya break dulu ya. Ini kipas anginnya bikin batuk. Oke, kita lanjut lagi ya.
Untuk tipe swakelola, tadi kan teman-teman sudah lihat bahwa di tahap perencanaan ini kita sudah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasikan siapa yang akan, ya, tipe dari swakelola itu. Jadi apakah itu tipe 1, tipe 2, tipe 3, ataupun tipe 4. Nah, tipe 1, ketika, ya, paket-paket swakelola itu akan direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri, dan juga diawasi sendiri oleh si KLPD penanggung jawab anggaran. Jadi misalnya ada rumah sakit umum daerah, Kabupaten A misalnya. Ada di dalamnya misalnya paket pengadaan, ya, paket pengadaan misalnya mungkin ada paket untuk mungkin sosialisasi, ya, atau penyuluhan itu yang bisa dilakukan secara sendiri, ya, oleh instansi tersebut, oleh RSUD, maka itu dikatakan sebagai tipe 1, teman-teman. Jadi seluruh personil, ya, dalam swakelola itu, dalam artian personil swakelola itu kita menyebutnya sebagai penyelenggara swakelola, dan penyelenggara swakelola itu terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Maka ketika swakelola itu dilakukan, ya, dengan tipe 1 ini, seluruh timnya itu berasal dari KLPD penanggung jawab anggaran. Untuk pelaksananya, ya, itu bisa kita mengambil tenaga ahli dari luar. Contohnya kalau ada pengadaan atau kegiatan semacam asesmen, ya, uji kompetensi yang membutuhkan asesor. Nah, itu kan ada kan biasanya di rumah sakit. Maka asesor ini kita ambil dari luar, biasanya dari tenaga ahli gitu. Nah, itu dibolehkan untuk swakelola tipe 1. Dengan catatan asesor yang kita ambil itu, ya, jumlahnya tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Jadi misalnya dalam kegiatan uji kompetensi itu kita butuh asesor 2 orang, maka tim pelaksananya itu tidak boleh berjumlah 1 orang. Ya, harus minimal 2 orang juga, teman-teman. Tim pelaksana ini biasanya panitia yang berada di lokasi kegiatan. Nah, jadi tim penyelenggara swakelola itu ada tim persiapan. Tim persiapan itu yang membuat kerangka acuan kerja, ya, yang membuat rencana-rencana kegiatan. Nah, itu namanya tim persiapan. Tapi ada tim yang berada di lokasi, ya, itu namanya tim pelaksana. Misalnya dia sebagai MC mungkin, atau dia yang biasanya kalau ada makanan di meja, ya, seperti itu, dia yang berdiri di situ jadi apa, pramusaji atau semacamnya, itu namanya tim pelaksana, teman-teman. Seperti itu, ya. Selanjutnya untuk tipe 2. Ketika tipe 1 itu tidak bisa dilaksanakan, ya, maka bisa dilaksanakan dengan tipe 2. Tipe 2 ini tim persiapan dan tim pengawas berasal dari KLPD penanggung jawab anggaran, tetapi pelaksananya berasal dari instansi lain. Contohnya, ya, untuk kegiatan penyusunan naskah akademik, biasanya seperti itu. Di instansi kita ada penyusunan naskah akademis untuk mungkin akan menyusun peraturan-peraturan apa semacam itu. Nah, biasanya kita swakelolakan ke Biro Hukum atau ke bagian hukum, atau mungkin diswakelolakan ke universitas, ya. Jadi universitas itu yang akan menjadi tim pelaksana, ya, penyelenggara swakelola, dan mereka yang akan membuat kajian-kajian itu, teman-teman. Kajian-kajian hukum atau mungkin kajian-kajian terkait lingkungan itu. Nah, ini disebut sebagai swakelola tipe 2, teman-teman. Jadi pelaksananya bisa dari KLPD lain, ya, bisa dari perguruan tinggi juga, teman-teman. Kalau pelaksana swakelolanya berasal dari asosiasi atau perguruan tinggi swasta. Nah, ini kalau swasta itu kita tidak menyebutnya sebagai tipe 2. Karena tipe 2, ya, pelaksana swakelolanya itu berasal dari KLPD lain, dari kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah lain. Sedangkan perguruan tinggi swasta itu tidak di bawah Kementerian Pendidikan, kan? Berarti tidak masuk dalam kategori KLPD lain, teman-teman. Dia masuknya ke dalam tipe ketiga, yaitu pelaksananya berasal dari organisasi masyarakat. Jadi tipe 2 dan tipe 3 ini sama modelnya, ya. Pelaksananya berasal dari KLPD lain untuk tipe 2, dan tipe 3 pelaksananya berasal dari organisasi masyarakat.
Sedangkan untuk swakelola yang tipe keempat, ini berbeda ya dari yang tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Karena tipe 4, semua unsur penyelenggara swakelola itu berasal dari kelompok masyarakat, baik tim persiapan, tim pelaksana, ya, dan juga tim pengawas. Itulah bedanya ya, macam-macam dari tipe swakelola, teman-teman. Setelah penetapan tipe swakelola tadi, ya teman-teman masih ingat di tahap perencanaan yang akan dilakukan adalah penyusunan spesifikasi teknis dan juga KAK, serta penyusunan perkiraan biaya. Nah, untuk penyusunan spek TKAK dan juga perkiraan biaya itu sama seperti yang kemarin ya kita pelajari di materi perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ketika biayanya sudah ditentukan ya, dan paket itu diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, maka tahapan swakelola itu akan bergeser ke tahap persiapan swakelola, teman-teman. Di tahap persiapan swakelola ini, ada 6 aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama, penetapan penyelenggara swakelola. Jadi kalau tadi di tahap perencanaan ya itu sudah ditetapkan tipe berapa ya. Misalnya kita mau laksanakan tipe 2. Tipe 2 ini nanti penyelenggaranya misalnya kita akan kerjasama dengan universitas gitu. Artinya di tahap perencanaan tadi si PAKPA ini sudah melakukan kesepakatan ya dengan PTN pelaksana swakelola. Itu kalau tipe 2. Nah, kesepakatan itu berupa nota kesepahaman ataupun MOU, teman-teman. Jadi di tahap perencanaan itu sudah ada MOU antara KLPD penanggung jawab anggaran dengan KLPD lain pelaksana swakelola, itu kalau untuk tipe 2. Ya, nanti di tahap persiapan baru si pelaksana atau penyelenggara swakelola tadi, misalnya Universitas A, itu kita akan minta ya ke direktur dari PTN itu atau pimpinan PTN itu, siapa yang personil yang akan mereka tugaskan sebagai tim pelaksana. Nah, di tahap persiapan pengadaan ini ya untuk penetapan penyelenggara swakelola, di situ sudah dibuatkan SK tim. Kalau bentuk swakelolanya itu tipe 1 ya. Jadi sudah ada tim persiapan, tim penyelenggara swakelola, tim persiapan itu si A, si B, si C, tim pelaksana si D, si E, si F, tim pengawas si siapa gitu. Kalau untuk swakelola tipe 2 ya, karena pelaksananya berasal dari KLPD lain, maka SK tim yang dibuat oleh KLPD penanggung jawab anggaran itu hanya terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas ya. Jadi si PAKPA hanya menerbitkan SK panitia lokal ya seperti itu atau SK tim penyelenggara swakelola, hanya tim persiapan dan juga tim pengawas. Sedangkan tim pelaksana karena berasal dari KLPD lain berarti akan ada kontrak di situ, teman-teman. Ada kontrak swakelola. Jadi perlu diingat untuk swakelola tipe 2, selain nota kesepahaman antara pimpinan OPD ya, pimpinan KLPD penanggung jawab anggaran dengan direktur atau pimpinan dari KLPD lain, nota kesepahaman atau MOU, nanti akan ditindaklanjuti MOU itu dengan kontrak swakelola antara ketua tim pelaksana swakelola dengan si pejabat pembuat komitmen, teman-teman. Itu yang membedakan antara tipe 2 swakelola dan juga swakelola tipe 1. Selanjutnya, di tahap persiapan pengadaan ini ya secara swakelola, ketika SK timnya sudah ada, sudah ditetapkan siapa penyelenggara swakelola, maka yang dilakukan berikutnya adalah penetapan rencana kegiatan. Jadi akan disusun ya di tahap persiapan ini apa saja yang akan dilakukan. Misalnya yang akan dilakukan ini mencari data-data, mencari informasi, atau yang akan dilakukan kita akan menyusun rencana kegiatan, menyusun jadwal dan lain sebagainya. Di tahap pelaksanaan itu apa yang dilakukan? Biasa dibuatkan semacam rundown acara itu. Kemudian siapa yang akan menjadi narasumber, itu yang dilakukan di tahap persiapan swakelola ini, teman-teman. Ketika rencana kegiatan ini sudah ditetapkan, ya,
maka akan dilanjutkan dengan penetapan jadwal pelaksanaan swakelola. Dan di tahap persiapan pengadaan ini, spesifikasi teknis ataupun KAK dan juga RAB yang sudah disusun di tahap perencanaan akan direview kembali ya di tahap persiapan ini, teman-teman, untuk memastikan bahwa spesifikasi teknisnya itu tersedia di pasar. Harga ya disusun di dalam RAB itu masih sesuai dengan harga pasar. Nah, itu tujuan dari proses review. Setelah kegiatan-kegiatan ini dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola khusus untuk swakelola tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Seperti itu ya. Nah, jadi tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu akan dilakukan kontrak swakelola. Penetapan penyelenggara swakelola. Jadi seperti ini teman-teman gambarannya. Kalau untuk tipe 1, seluruh tim itu ditetapkan oleh PA-KPA penanggung jawab anggaran. Sedangkan untuk tipe 2 dan tipe 3, PA-KPA penanggung jawab anggaran itu hanya menetapkan atau hanya meng-SK-kan tim persiapan dan juga tim pengawas saja. Sedangkan tim pelaksana, ya itu karena berasal dari KLPD lain, juga berasal dari organisasi masyarakat, maka ada kontrak yang terjadi di situ, teman-teman. Dan untuk tipe 4, ya, semua timnya itu ditetapkan oleh pimpinan dari kelompok masyarakat. Mungkin sebelum lanjut, ada yang ingin bertanya? Silakan. Biar kita diskusi dulu sebelum lanjut. Gimana? Di tahap perencanaan swakelola, ya, dimulai dari kegiatan penetapan tipe swakelola terlebih dahulu, kemudian penyusunan spesifikasi teknis, ya, dan juga penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Sedangkan untuk tahap ya persiapan tadi yang dilakukan ada 5, yaitu penetapan penyelenggara swakelola, penetapan rencana kegiatan, ya, penetapan jadwal pelaksanaan, kemudian spesifikasi teknis, dan juga RAB itu akan direview kembali, baru dilakukan finalisasi dan juga penandatanganan kontrak, teman-teman. Dari apa yang dipaparkan tadi, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan disampaikan di kolom chat. Tapi kalau bisa diterima materinya dengan baik, tolong kasih feedback di kolom chatnya, teman-teman. Kasih jempol, tulis aman, tulis lanjut, atau apapun itu, biar saya tahu kalau teman-teman bisa mengikuti pembelajaran di awal materi swakelola ini. Gimana feedbacknya? Aman? Clear? Lanjut? Oke, aman ya. Kalau gitu kita lanjut materinya untuk penetapan persyaratan penyelenggara pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola untuk tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Kalau tipe 1 tadi kan sudah jelas kan, yang merencanakan ya, yang melakukan persiapan atau tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas berasal dari KLPD penanggung jawab anggaran kita sendiri ya. Tapi kalau tipe kedua, tipe 3, dan tipe 4, itu kan orang lain yang akan melaksanakan swakelola itu. Maka ada syaratnya untuk bisa ditunjuk sebagai penyelenggara swakelola yang tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Kalau untuk yang tipe 2, ya, kita, KLPD penanggung jawab anggaran ini, akan bekerja sama dengan KLPD lain sebagai pelaksana swakelola. Syaratnya, KLPD lain itu harus memiliki sumber daya yang cukup dan juga kemampuan teknis untuk menyediakan barang jasa yang yang akan diswakelolakan, teman-teman. Misalnya, kita di kantor ada kegiatan pendataan UMKM, contohnya seperti itu. Nah, kita mau swakelola tipe 2 ya ke KLPD lain. Nah, kita swakelolanya misalnya ke sekretariat DPRD. Kan itu tidak nyambung kan? KLPD lainnya ini mau melakukan pendataan, tapi yang ditunjuk malah DPRD. Nah, itu tidak sesuai. Makanya yang ditunjuk itu BPS, karena BPS itu di sana punya tim enumerator atau punya tenaga untuk melakukan pencacahan di lapangan, untuk melakukan
pendataan di lapangan. Mereka sudah punya tenaga itu. Nah, maka kita swakelolanya ke mereka ya. Nah, itu contoh dari swakelola tipe 2, teman-teman. Untuk swakelola tipe 3 juga ada persyaratannya ya untuk penyelenggara swakelola itu. Yang pertama, organisasi masyarakat itu harus berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan. Jadi tidak sembarang ormas yang kita tunjuk sebagai pelaksana swakelola untuk yang tipe 3. Yang kedua, ormas itu harus mempunyai status valid keterangan wajib pajak. Nah, jadi mereka melakukan ya, memenuhi ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban dalam perpajakan, teman-teman. Yang ketiga, memiliki struktur organisasi atau pengurus. Nah, ini yang harus kita lihat, sudah punya atau tidak struktur organisasinya. Yang keempat, memiliki AD/ART, anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Dan yang kelima, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang akan diadakan. Misalnya kita mau swakelola ada pengadaan tikar, ya, swakelola ke organisasi masyarakat misalnya yang ada situ, atau mungkin ada pembangunan jalan rabat beton ya di kecamatan apa atau di kelurahan apa, itu kita akan swakelola ke remaja masjid. Nah, itu kan tidak nyambung kan? Bagaimana caranya ini jalan tapi pelaksana swakelolanya remaja masjid. Nah, itu yang harus disesuaikan, teman-teman. Jadi organisasi masyarakat pelaksana swakelola untuk yang tipe 3 ini harus mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan. Nah, contoh lainnya, misalnya ada BIMTEK pengadaan barang jasa pemerintah. UKPBJ kan bisa melaksanakan swakelola itu dengan tipe 1 kan? Nah, kalau pelaksananya KLPD penanggung jawab anggarannya, misalnya BPSDM. BPSDM ini untuk punya anggaran untuk melakukan BIMTEK pengadaan barang jasa pemerintah level 1 dan juga ujian kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Tapi BPSDM ini ya ingin menyerahkan ya paket itu untuk dikerjakan oleh KLPD lain, misalnya dikerjakan oleh UKPBJ, berarti itu masuk tipe 2. Tapi kalau dikerjakan oleh ormas, berarti tipe 3. Nah, ormas pelaksana swakelola itu siapa? Misalnya, ada IAPI, ya. Nah, itu kan asosiasi, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, itu bisa melakukan. Atau mungkin mau swakelola tipe 3 ke Deskai, juga boleh dilakukan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh teman-teman dari swakelola yang tipe 3. Yang keenam, mempunyai personil tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Jadi harus relevan ini antara paket pekerjaan kita dengan calon penyelenggara swakelola, teman-teman. Yang ketujuh, mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri ataupun sewa. Jadi harus ada kantornya si ormas ini, ya, bukan ormas yang nanti ada paket pekerjaan, ada proyek baru dia muncul, baru terbentuk ormasnya. Seperti itu. Yang kedelapan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan apabila dilakukan secara kemitraan. Dan untuk kelompok masyarakat, itu syaratnya harus memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau mau swakelola tipe 4, maka Pokmas pelaksana swakelola itu, penyelenggara swakelola tipe 4 itu harus Pokmas yang berada di lingkungan sekitar lokasi pekerjaan itu, teman-teman. Dan juga ya ketentuan tipe 4 ini memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Oke, penetapan rencana kegiatan dan penetapan jadwal pelaksanaan. Jadi kalau tadi penyelenggara swakelola sudah clear ya, saya harapkan teman-teman sudah bisa memahami siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara swakelola, sehingga nanti ketika Anda ya menjadi PPK atau mungkin menjadi dilibatkan oleh PA-KPA untuk mengelola swakelola ini, teman-teman. Nah, maka ketika Anda dilibatkan, ya, Anda ditugaskan
apakah itu sebagai tim persiapan, tim pelaksana maupun tim pengawas, teman-teman sudah bisa memahami ya langkah kerja dari proses swakelola itu sendiri. Apalagi kalau nanti sudah lulus ujian level 1 ya, ketika ditunjuk tidak ada lagi kata bahwa saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya baru lulus, saya belum mampu. Tidak lagi seperti itu teman-teman ya. Nah, karena di sini di Sky ini teman-teman sudah melihat begini loh langkah kerjanya ketika Anda nanti bertugas sebagai pelaku pengadaan gitu. Nah, untuk rencana kegiatan ya dan juga jadwal pelaksanaan kegiatan, tentu saja yang namanya rencana kegiatan ini adalah daftar aktivitas yang akan dilakukan oleh tim pelaksana swakelola untuk mencapai output yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan ya, tentu saja kalau jadwal pelaksanaan di situ berisi rangkaian ya pelaksanaan kegiatan itu dimulai dari kapan dan akan berakhir dengan kapan, di waktu yang kapan, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan ini itu ditetapkan berdasarkan kebutuhan dalam kerangka acuan kerja, termasuk jadwal pengadaan barang jasa yang dibutuhkan. Jadi ketika dalam swakelola itu ada pengadaan materialnya ya, misalnya pembangunan jalan beton, di dalamnya ada pembelian semen. Semen ini kan dibeli ke toko kan? Berarti penyedia di dalam swakelola. Nah, maka yang penyedia di dalam swakelola itu, pembelian material ke toko itu juga harus dibuatkan jadwal pembeliannya. Seperti itu, teman-teman. Di kolom chat sini dari Mas Agus, apakah slide yang terbaru? Paparan yang baru tidak ada persyaratan. Iya, Mas Agus. Jadi di slide yang terbaru memang sudah tidak ada tadi persyaratan untuk penyelenggara swakelola. Jadi ini slide terbaru yang saya masukkan materi dari slide yang lama supaya teman-teman bisa lebih paham ya secara utuh begini loh rangkaian proses dari swakelola itu. Nanti kalau butuh slide-nya saya share ya karena yang kemarin teman-teman unduh untuk materinya itu tidak seperti ini. Nah, ini sudah saya modifikasi ini slide-nya supaya teman-teman bisa lebih paham rangkaiannya. Jadi kalau butuh nanti komen saja di grup supaya saya tidak lupa sebentar supaya saya share materi-materi yang dibagikan pada saat sesi Zoom ini, teman-teman. Oke. Review spesifikasi teknis ataupun KAK pada swakelola tipe 1 sampai dengan tipe 4. Nah, ini kemarin yang keluar pada saat ada yang teman-teman share kemarin ya soal ujian. Di sini teman-teman bisa lihat untuk swakelola tipe 1 tim persiapan. Nah, ini sering keluar pada saat ujian ya. Jadi jangan lupa di screenshot atau dicatat untuk ini slide ini. Tim persiapan melakukan review atas spesifikasi teknis atau KAK, yaitu menyesuaikan target sasaran atau sasaran KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA atau dalam DPA. Jadi ini yang dilakukan oleh tim persiapan dalam melakukan review terhadap spesifikasi teknis. Nah, jadi yang melakukan review terhadap spesifikasi teknis itu adalah tim persiapan, teman-teman. Ya. Nah, ini tim persiapan untuk swakelola tipe 1. Tapi kalau tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4, itu kan pelaksananya kan dari KLPD lain, dari Ormas, ataupun dari Pokmas kan, seperti itu. Maka tim persiapan itu melakukan review atas proposal tim pelaksana, yaitu menyesuaikan target sasaran KAK rencana swakelola dengan anggaran tercantum dalam DPA. Nah, jadi ketika kita menetapkan tipe swakelola tadi di tahap perencanaan, misalnya kita mau swakelola tipe 2 untuk penyusunan naskah akademis, kita akan melakukan swakelola misalnya ke Universitas A gitu. Universitas A ini walaupun sudah ber-MOU dengan pimpinan KLPD kita ya, tapi mereka ini harus menyampaikan proposalnya gitu. Jadi mereka sampaikan nanti saya mau melaksanakannya seperti ini. Ini langkah-langkah yang akan saya lakukan. Seperti ini metode pelaksanaannya. jadi tetap ada proposal, teman-teman. Dan proposal ini ya dari si tim pelaksana ini yang akan direview ya, dicek, ditelaah oleh si tim persiapan, tentu saja dengan menyesuaikan KAK yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, untuk review RAB
pada pekerjaan swakelola ini? Tim persiapan mereview RAB yang sudah disusun di tahap perencanaan tadi. Tentu saja ketika melakukan review, mereka itu akan melihat kesesuaian RAB yang disusun dengan anggaran yang tersedia. Gitu. Jangan sampai pagu anggarannya misalnya 100 juta, tapi kebutuhan materialnya atau kebutuhan anggarannya yang disusun dalam RAB malah melebihi pagu anggaran yang tersedia, teman-teman. Review RAB yang dilakukan. Yang pertama, menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya. Kemudian menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan juga biaya bulanan. Jadi dirinci secara detail, teman-teman, untuk proses review dari RAB ini. Dan dalam RAB swakelola, ya, ketika ada kebutuhan untuk tenaga ahli, kebutuhan untuk material yang akan dilaksanakan melalui penyedia, itu juga akan dihitung kebutuhan-kebutuhan itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan barang jasa melalui penyedia yang dilaksanakan secara kontrak terpisah. Jadi kalau ada penyedia dalam swakelola, nah, maka yang penyediaannya itu dapat dilakukan dengan kontrak terpisah. Misalnya tadi ada pekerjaan jalan beton. Di dalamnya ada pembelian material, pembelian pasir, semen, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa buat kontrak terpisah. Ingat, bentuk kontrak itu kan ada banyak, teman-teman. Ada 5, kan? Ada yang bukti pembelian atau bukti pembayaran. Jadi kalau semen tadi yang dibeli, itu anggarannya misalnya sampai dengan 10 juta, maka kita cukup pakai bukti pembelian saja. Tapi kalau anggarannya sampai dengan 50 juta, maka kita akan menggunakan kwitansi. Kalau anggarannya sampai dengan 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya, berarti menggunakan surat perintah kerja, dan di atas 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya itu menggunakan surat perjanjian. Nah, jadi tinggal disesuaikan ya berapa nilai anggaran dari penyedia yang ada di dalam swakelola itu, pengadaan-pengadaan yang akan dilakukan melalui penyedia. Seperti itu, teman-teman. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, ya, ini kita masih berada di tahap persiapan swakelola, maka langkah berikutnya adalah melakukan finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola. Jadi kontrak swakelola ini sudah ada formatnya, ya, ada model dokumen swakelola. Itu teman-teman bisa unduh, nanti saya share linknya kalau teman-teman butuh bisa komen di grup, jangan komen sini nanti saya lupa ya. Itu ada model dokumen swakelola, tapi nanti sajalah kalau teman-teman sudah lulus baru teman-teman minta formatnya untuk Anda gunakan di instansi masing-masing, teman-teman, ketika Anda ditunjuk sebagai seorang PPK. Nah, kontrak swakelola itu yang akan diisi ya dan juga akan difinalisasi. Jadi sama seperti yang melalui penyedia kemarin, klausul-klausul kontrak itu harus diisi dengan benar. Nah, untuk kontrak swakelola itu paling sedikit berisi para pihak. Jadi di dalam kontrak itu harus diterangkan pihak pelaksana swakelola itu siapa, ya, yang menandatangani, ketua tim pelaksana, dan pihak dari instansi penanggung jawab anggaran itu siapa. Tentu saja untuk swakelola ini, ya, yang menandatangani kontrak itu adalah PPK, bukan PAKPA. Nah, ini kebalikan dari yang penyedia tadi, gitu. Kalau swakelola yang tanda tangani kontrak adalah PPK, sedangkan PAKPA itu hanya menandatangani nota kesepahaman ataupun MOU. Di dalam kontrak swakelola, di situ sudah ada dituliskan apa barang jasa yang akan dihasilkan, gitu. Dan itu yang akan diikat kontraknya, kan, supaya si pelaksana swakelola ini atau si penyelenggara swakelola itu tahu nanti ini loh barang jasa yang akan mereka adakan atau yang akan mereka buat di lapangan atau di lokasi proyek. Yang ketiga, nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan. Berarti di dalam kontrak swakelola itu ada lampiran RAB, ya, rencana anggaran biayanya. Dan di dalam kontrak swakelola itu ada barang jasa pendukung swakelola, itu bisa dimasukkan menjadi satu bundel dengan kontrak swakelola itu. Ada jangka waktu pelaksanaan, sehingga si pelaksana swakelola ini tahu untuk paket yang dia kerjakan ini, itu batas akhir kontraknya ini sampai tanggal sekian.
juga yang harus teman-teman atur adalah hak dan kewajiban dari para pihak. Jadi disebutkan di situ di dalam kontrak swakelola, kewajiban dari si pelaksana swakelola itu seperti ini, gitu. Haknya seperti ini, gitu. Dan sanksi, ya, sanksi dalam swakelola juga dibunyikan di dalam kontraknya, sehingga si pelaksana swakelola ini akan tahu ketika terjadi keterlambatan yang akan dilakukan adalah seperti ini dan seperti itu. Para pihak yang menandatangani kontrak swakelola untuk tipe 1, paket pekerjaan swakelola itu diikuti oleh satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLUD, dan lain-lain. Maka yang itu kontraknya, ya. Jadi kalau untuk yang tipe 1 ini, itu karena pelaksananya internal, ya, dari instansi penanggung jawab anggaran itu sendiri, itu tidak menggunakan kontrak, teman-teman cukup PAKPA mengeluarkan yang namanya SK tim penyelenggara swakelola saja. Untuk yang tipe 2, itu perlu kontrak antara PPK dengan ketua tim pelaksana yang berasal dari KLPD lain, begitu juga dengan swakelola tipe 3, dan untuk tipe 4 juga seperti itu. Jadi PPK akan berkontrak dengan pimpinan dari kelompok masyarakat. Ketika kontrak ini sudah ditandatangani, maka kita akan bergeser ke tahap pelaksanaan swakelola, teman-teman. Nah, di tahap pelaksanaan swakelola ini, kita akan lihat yang untuk tipe 1, ya, yang dilakukan ketika pelaksanaan swakelola adalah menyesuaikan dengan rencana dan jadwal kegiatan telah disusun. Tentu saja seperti itu, ya. Si PPK ini atau si tim pengawas akan mengontrol di lapangan. Apakah realisasi, ya, atau apa yang dilakukan oleh tim pelaksana ini sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Jadi ada alat kontrolnya di situ. Itu. Yang kedua, pengajuan kebutuhan tenaga kerja, apakah itu tenaga ahli, tenaga terampil, dan juga tenaga pendukung, serta sarana prasarana ataupun peralatan material, ya, yang akan diajukan itu harus sesuai dengan rencana kegiatan, teman-teman. Jangan sampai rencana kegiatannya berbeda, ya, kontraknya juga yang diatur seperti ini, tapi pada saat pelaksanaan pekerjaan itu yang diminta malah material yang berbeda, ya. Untuk penggunaan tenaga kerja ini itu harus juga sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Dan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan swakelola ini tentu saja harus didokumentasikan dengan baik dan juga benar. Yang kelima, menyusun laporan kegiatan. Jadi laporan kegiatan ini tetap ada, ya, disusun oleh tim pelaksana swakelola, gitu. Nah, ini juga pernah keluar pada saat ujian, seingat saya, ya, siapa yang apa ya, tugas dari tim pelaksana kalau tidak salah atau tim pengawas itu. Tugas untuk menyusun laporan kegiatan. Jadi masih banyak yang keliru menjawab soal itu. Saya agak-agak lupa bentuk soalnya. Tapi intinya banyak yang beranggapan kalau tugas untuk menyusun laporan kegiatan ini adalah tugas dari pengawas swakelola. Padahal ini merupakan tugas dari tim pelaksana swakelola, teman-teman. Tim pengawas itu nanti yang akan mengontrolnya. Gitu. PPK akan melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam hal pelaksanaan swakelola ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, maka sanksinya tentu saja, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN. Itu. Jadi kalau ASN yang mengerjakan misalnya swakelola tipe 1, tipe 2, tentu saja sanksinya itu ada di peraturan apa ya, peraturan BKN kalau tidak salah itu, tentang disiplin PNS atau mungkin manajemen ASN di situ. Itu ada pelanggaran ringan, ya, ada teguran lisan, ada teguran tertulis, ada sanksi sedang, sanksi berat, seperti itu, teman-teman. Untuk tipe 1, gambaran organisasi pengadaannya seperti ini, ya. Jadi ada PAKPA, ada PPK, ya, ada tim penyelenggara swakelola. Jadi PPK ini tidak masuk ke dalam tim penyelenggara swakelola itu, gitu. Nah, tim penyelenggara swakelola itu ditetapkan oleh PAKPA, dan ketika swakelola itu membutuhkan
material ya atau bahan yang dibelanjakan atau disediakan oleh pelaku usaha, berarti di dalamnya itu ada UKPBJ ya, dalam hal ini Pokja Pemilihan dan juga pejabat pengadaan yang akan melakukan pemilihan penyedia itu. Misalnya tadi ada sewa aula full board full day ya. Nah, itu dilihat anggarannya berapa. Walaupun penunjukan langsung itu akan dilakukan oleh mereka ya pelaku pengadaan yang punya kewenangan untuk melakukan pemilihan penyedia. Tentu saja itu adalah Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan swakelola tipe 2. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika swakelola itu merupakan swakelola tipe 2 ya. Yang pertama, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis ataupun KAK yang tentu saja sudah direview oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh PPK. Jadi PPK ini tetap punya fungsi ya, tetap punya kewenangan dalam menetapkan spesifikasi teknis ataupun KAK. Walaupun spek KAK itu direview oleh tim persiapan. Jadi tim persiapan hanya mereview teman-teman ya, bukan menetapkan. Ini kalau keluar pada saat ujian, jangan sampai salah. Ingat, setiap keluar soal, ya Anda melihat soal ujian, tolong cari kata kunci pada soal itu. Itu agar Anda bisa mengidentifikasi mana opsi jawaban yang paling tepat. Karena kadang-kadang opsi jawabannya itu mirip-mirip, opsi jawabannya itu benar semua, tapi diminta mana yang paling tepat. Nah, itu fungsi dari identifikasi, teman-teman. Jadi soal ujian kompetensi level 1 itu seperti itu, kita diminta untuk berpikir gitu. Supaya kita bisa berpikir ya, menemukan jawaban, tentu saja kita harus baca modul ya, nonton rekaman kelas, ikut diskusi itu supaya Anda paham secara utuh bagaimana proses dari pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan, dan juga material tentu saja sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan begitu juga dengan jadwal pelaksanaan, kemudian menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja. Nah, ini yang akan dilakukan oleh tim pelaksana swakelola. KLPD pelaksana swakelola itu dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Gitu. Jadi ketika sudah ditunjuk tipe 2 ya ke Universitas A misalnya, jangan sampai Universitas A malah memberikan pekerjaan itu ke orang lain lagi. Nah, itu tidak dibolehkan ya di dalam swakelola. PPK melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kontrak swakelola, sehingga kontrak swakelola itu di dalam klausul pembayaran itu harus diperjelas bagaimana nanti cara pembayarannya. Apakah secara bulanan, secara termin, ataupun secara sekaligus. Kalau secara termin diuraikan itu, termin 1 akan dibayarkan berapa persen ketika realisasi berapa persen. Itu harus diuraikan dengan jelas. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar perencanaan, maka dapat dilakukan adendum kontrak, teman-teman. Dan ketika terjadi prestasi pekerjaan ya, pekerjaannya tidak sesuai ya atau terjadi keterlambatan dan lain sebagainya, maka sanksi itu diberikan ya. Sanksi ini harus dicantumkan dalam kontrak. Nah, itu merupakan bentuk dari mitigasi resiko dari seorang PPK supaya nanti ketika dilaksanakan pekerjaan ya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu jelas ada dasarnya ya. Jadi PPK ini bisa mengambil tindakan situ, apakah putus kontrak atau memberikan solusi-solusi yang lain, teman-teman. Jadi seperti itulah gambaran dari pelaksanaan swakelola untuk tipe 2. Dari Dr. Ayu ini bertanya, PPK di swakelola posisinya di mana? Nah, tadi kita sudah lihat swakelola ini ada tim penyelenggara, ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. PPK ini fungsinya di mana? Fungsinya dia menandatangani kontrak gitu. Dan juga dia yang akan menjadi pimpro di situ, pimpinan proyek, dia yang mengontrol gitu. Tapi yang melaksanakan ya, yang melakukan persiapan, melakukan pelaksanaan, melakukan pengawasan itu timnya gitu. Jadi memang kalau swakelola ini sebenarnya lumayan enak lah kerjanya dari si PPK. Gitu. Kalau yang penyedia juga kalau mau seenak swakelola ya silakan bentuk tim pengelola kontrak teman-teman ya, supaya Anda terbantu sebagai seorang PPK. Dan tentu saja PPK ini
dia yang akan melakukan serah terima hasil pekerjaan gitu. Sehingga dia harus tetap mengontrol pekerjaan swakelola itu. Gitu. Lanjut lagi untuk swakelola tipe 2 ya. Organisasi pengadaannya seperti ini, teman-teman. PAKPA akan MOU dengan pimpinan dari KLPD Pelaksana Swakelola, dan KLPD Pelaksana Swakelola itu akan menunjuk, menetapkan ya siapa tim pelaksananya gitu. Di KLPD penanggung jawab anggaran juga seperti itu, ada tim persiapan dan tim pengawas yang ditetapkan oleh PHKPA. Ketika membutuhkan material, tentu saja kita dapat ya menggunakan UKPBJ di situ atau pejabat pengadaan untuk memproses pemilihan penyedianya. Untuk swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3 ini sama dengan tipe 2. Yang beda adalah pelaksananya. Berasal dari organisasi masyarakat, teman-teman. Dan untuk swakelola tipe 3 ini, ya karena pelaksananya bukan ASN, ya bukan KLPD kan, dari Ormas, itu berarti dari masyarakat. Maka sanksinya itu tidak berdasarkan aturan ya peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS. Gitu. Nah, jadi kita bingung dong. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, kita kasih sanksi bagaimana? Itu kita harus merujuk ke peraturan yang mana? Nah, makanya di kontrak swakelola itu teman-teman tuliskan ya, bunyikan sanksinya itu seperti apa. Tuliskan di dalam kontrak supaya nanti ya, ketika terjadi risiko seperti itu, nah teman-teman ada dasar untuk ya mengambil tindakan di lapangan sehingga dapat meminimalisir sengketa-sengketa kontrak yang terjadi di kemudian hari. Jadi PPK-nya ini harus bisa, kalau menurut saya sih PPK itu harus negatif thinking sebenarnya. Jadi kita harus berpikir kalau nanti kita kontrak untuk anggaran sekian, ini kira-kira bisa ada potensi risiko seperti apa ya. Nah, potensi risiko tadi itu yang kita cari penanganannya ya di tahap persiapan. Jangan nanti sudah kejadian baru kita pusing bagaimana ini cara solusinya seperti apa gitu. Lebih baik kita sedia payung di tahap persiapan, ketika penyusunan rancangan kontraknya di situ kita pikirkan ini bakalan kejadian seperti apa ya. Kalau penyediaannya atau pelaksana swakelolanya misalnya lari bawa uang muka misalnya, apa ya yang akan saya lakukan? Nah, berpikirnya seperti itu sebagai seorang PPK dan juga pikirkan bagaimana cara untuk menanggulanginya, yaitu mengatasinya. Tentu saja dengan membunyikan ya cara mitigasi risiko itu di dalam klausul kontrak, teman-teman. Untuk swakelola tipe 3 seperti ini organisasi pengadaannya, dan untuk swakelola tipe 4, untuk tipe 4 itu agak berbeda ya dari tipe 2, tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Di tipe 4 ini tetap pakai kontrak, teman-teman, tapi tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas itu berasal dari kelompok masyarakat. Jadi seperti ini gambaran organisasi pengadaan dari swakelola tipe 4, bisa dilihat di sini ya. Semua timnya ya, tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas itu berasal dari kelompok masyarakat. Jadi PPK yang akan berkontrak dengan pimpinan Pokmas, dan tentu saja si PPK ini akan mengontrol ya. Walaupun sudah diserahkan pekerjaannya kepada si pelaksana swakelola, tapi PPK-nya harus kontrol terus. Ini bagaimana ini progresnya saat ini. Itu karena dia yang berkontrak kan. Itu. Nah, pengawasan serah terima dan pembayaran pelaksanaan swakelola. Ini yang berbeda tugas dari tim pengawas di dalam swakelola dengan pengawas dalam pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Kalau yang melalui penyedia, tugas dari pengawas itu mengawasi progres pekerjaan. Jadi realisasi di lapangan itu diawasi, dipantau ya. Sedangkan tim pengawas swakelola dia tidak hanya mengawasi progres pekerjaan ya, tapi dia juga mengawasi apa yang dilakukan oleh tim persiapan gitu. Jadi diawasi tim persiapan ya pada saat pelaksanaan dan juga penyerahan hasil pekerjaan. Sehingga tim pengawas swakelola ini mengawasi administrasi, teknis, dan juga keuangan. Jadi besok-besok kalau Anda ditunjuk sebagai tim pengawas swakelola ya, misalnya tipe 1, Anda harus awasi itu administrasi. Tanyakan ke tim persiapan mana spesifikasi teknisnya. Coba saya cek dulu ada atau tidak. Gitu. Mana KAK-nya, ya.
mana RAB-nya, mana rencana kegiatan. Itu akan Anda awasi ya. Dan juga pelaksanaan pekerjaan di lapangan, mana foto-fotonya itu, bagaimana progresnya, itu Anda awasi. Keuangannya juga, ketika akan dibayar, mana ini berapa persen yang akan dibayar, mana kontraknya. Itulah tugas dari tim pengawas. Jadi tim pengawas itu melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada PPK supaya PPK ini dapat mengambil tindakan korektif. Jadi kalau tadi Dokter Ayu tanya, ini PPK-nya ngapain ini kalau swakelola ini semuanya ada pelaksananya di situ. Nah ini, jadi PPK-nya kontrol ya. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, si PPK yang akan putuskan apa solusinya, apa tindak lanjut ya. Seperti itu. Dari Mas Arnold ini untuk tim pengawas swakelola apakah harus bersertifikat PBJP? Tidak perlu. Yang perlu bersertifikat hanyalah PPK, pejabat pengadaan, dan juga Pokja pemilihan. Tapi kalau PA-KPA yang merangkap sebagai PPK, nah itu tidak perlu sertifikat barang jasa, teman-teman. Jadi seperti itu. Pelaporan swakelola seperti ini ya, dari laporan awal atau foto nolnya ya, itu sudah didokumentasikan progres pekerjaannya ya, mungkin 30%, 60% itu juga didokumentasikan sampai dengan pekerjaan itu selesai 100%. Setelah pekerjaan itu selesai 100%, maka akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Tetapi sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan, maka tim pengawas tadi harus memeriksa dulu hasil pekerjaan disandingkan dengan kontrak ya. Jadi alat kontrolnya itu adalah kontrak. Dilihat apakah sesuai atau tidak. Kalau sudah selesai ya, sudah sesuai diperiksa oleh tim pengawas, tim pengawas akan membuat berita acara hasil pemeriksaan dan akan menyerahkan ya kepada PPK, memberitahu kepada PPK bahwa pekerjaan ini sudah diperiksa, sudah sesuai dengan kontrak, sehingga PPK dapat melakukan serah terima hasil pekerjaan. Dan ketika pekerjaan pengadaan itu sudah selesai, maka PPK akan menyerahkan seluruh dokumennya ya, seluruh hasil pekerjaannya itu kepada PA-KPA, tentu saja dengan berita acara. Ini juga yang masih sering dilupa oleh PPK. PPK setelah serah terima hasil pekerjaan ya sudah, dia pegang dokumennya saja gitu. Dia lupa bahwa yang punya paket itu ya, end user-nya adalah PA-KPA. Maka seharusnya paket itu diserahkan kepada si end user tadi itu, pengguna akhir dari barang jasa. Nah, untuk pembayaran swakelola ketika pekerjaan itu sudah selesai, pembayaran swakelola itu kan bisa bulanan, bisa termin atau sekaligus gitu. Untuk pembayaran swakelola itu biasanya ada upah tenaga kerja, ada pembayaran honor ya, ada pengadaan suku cadang dan lain sebagainya. Untuk pembayaran swakelola itu perlu memperhatikan yang pertama ini ya, catatannya yang paling penting, pembayaran pengadaan swakelola itu tidak boleh diberikan keuntungan itu. Jadi tidak boleh ada keuntungan. Kecuali pengadaan ya yang dilakukan melalui penyedia. Jadi kalau beli ke penyedia, nah itu boleh ada keuntungan situ. Tapi ketika beli ke penyedianya itu dilakukan misalnya seperti ini. Misalnya ada pekerjaan swakelola ya untuk misalnya untuk pembangunan jalan ya atau pembangunan bangunan gedung. Kemudian yang kita swakelolakan itu berarti kan upahnya kan, upah tukang dan lain sebagainya, itu upah dari masyarakat. Tapi untuk pembelian material, misalnya material ini jumlahnya di atas 200 juta dilakukan tender. Nah, kalau proses tender itu berarti boleh diberikan keuntungan, teman-teman. Tapi kalau kita yang beli ke toko ya, beli semen ke toko, nah itu tidak perlu ditambahkan keuntungan. Itu. Karena si toko itu yang sudah ada keuntungan di situ ya. Nah, jadi tidak ada jasa lagi yang diberikan untuk membeli itu, teman-teman. Jadi seperti itu. Makanya kalau swakelola itu seringkali pelaksana swakelola itu tidak mau membeli materialnya ya. Dia hanya mau mengerjakan saja itu. Jadi ada tukang atau ada masyarakat yang membantu mengerjakan supaya dapat upah, tapi mereka tidak mau kalau diminta untuk membeli barang. Karena menurut mereka itu kan tidak ada keuntungan, hanya capek saja. Seringkali terjadi seperti itu. Sehingga ketika terjadi seperti itu, pelaksana swakelolanya tidak mau membeli ya materialnya,
maka bisa dilakukan secara kontrak terpisah, teman-teman. Untuk swakelola itu telah memperhitungkan komponen pajak baik PPN maupun PPh. Kalau dulu ya di masih Perpres 54 2010 untuk swakelola itu tidak ada PPN itu. Tidak ada PPh karena pelaksananya adalah masyarakat kan. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah ada PPN-nya. Jadi kalau teman-teman cari video-video mungkin di YouTube atau artikel-artikel terkait swakelola ya, dan di situ dituliskan tidak ada PPN, nah itu masih artikel lama. Nanti lihat kembali tanggal penulisan artikel itu ya, karena sekarang sudah berbeda teman-teman. Untuk pembayaran swakelola itu kalau APBN mengikuti ketentuan dalam kontrak swakelola, maka dirinci di dalam kontraknya itu bagaimana cara melakukan pembayaran dari swakelola. Sedangkan untuk APBD biasanya diatur di dalam peraturan kepala daerah setempat. Kalau tidak diatur, berarti Anda yang atur di dalam kontraknya ya. Tuliskan bagaimana caranya. Dan untuk ketika swakelola ini selesai, maka dilakukan penilaian kinerja pelaksana swakelola. Ini sama dengan penilaian kinerja dari penyedia, ya. Jadi PPK menilai bagaimana hasil pekerjaannya, sehingga hasil penilaian kinerja ini dapat menjadi rekomendasi untuk besok-besok, ya. Kalau ada paket serupa, ya, paket sejenis, penyedia pelaksana swakelola yang itu yang akan ditunjuk kembali sebagai penyelenggara swakelola. Untuk sanksi dalam swakelola kalau tipe 1 sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan disiplin PNS ya. Dan untuk tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu sesuai yang tercantum dalam kontrak. Itu. Tentu saja sanksi ini akan diberikan oleh PPK ketika mendapatkan laporan dari tim pengawas. Itu. Jadi sanksinya itu dapat berupa pembatalan sebagai pelaksana swakelola. Nah, yang tidak kalah penting dari materi swakelola ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, mulai materi 2 sampai materi 5, teman-teman jangan menyepelekan ini yang resiko juga bahan data. Karena ini juga kemungkinan besar keluar pada saat ujian. Kemarin teman-teman sudah lihat kan komposisi soal ujian. Di situ ada soal untuk bahan data dan juga resiko. Jadi resiko-resiko dalam swakelola itu bisa saja banyak sekali terjadi ya. Di sini ada contohnya di tahap perencanaan, ketika penetapan tipe swakelola, bisa saja kita salah menetapkan tipe ya. Misalnya kita tetapkan tipe 2, padahal ternyata tidak ada yang pelaksana swakelola itu dari tipe 2 misalnya gitu. Atau pekerjaan akan diswakelolakan dengan tipe 4 ya. Namun ternyata di sirup yang kita umumkan di situ tertulis tipe 3. Bisa terjadi kekeliruan seperti itu, teman-teman. Itu namanya risiko dalam pengadaan. Maka tindak lanjutnya, jika kesalahan penentuan tipe karena ketidaktahuan pelaku pengadaan dan tim pendukungnya terkait regulasi terbaru, tentu saja solusinya adalah peningkatan kompetensi ya. Jadi ilmu pengadaan ini terus berubah teman-teman, terus berkembang ya, seiring dengan perkembangan zaman yaitu. Seperti dulu ada Perpres 54 2010 dengan aturan-aturannya. Nah, sekarang kan sudah lebih simpel pengadaan itu teman-teman yang diatur dalam Perpres 16 2018. Makanya Perpres 16 2018 itu disebut sebagai simplifikasi aturan-aturan pengadaan sebelumnya. Itu. Nah, biasanya mereka yang sudah lulus ujian tingkat dasar kemarin itu tidak tahu ya kalau sekarang ini pengadaan itu sudah lebih sederhana. Makanya perlu dilakukan peningkatan kompetensi. Walaupun sudah lulus ujian, ada pelatihan yang terbaru, pelatihan level 1 tidak masalah untuk ikut teman-teman. Gitu. Tidak harus lulus, minimal dapat ilmunya di situ. Kesalahan berikutnya pada tahap perencanaan ini. Kesalahan penentuan tipe karena informasi awal terkait syarat pelaksana swakelola itu tidak dapat dipenuhi. Misalnya, sudah ditetapkan tipe 3 ya, ternyata si ormas yang mau diajak kerjasama ini belum berbadan hukum. Itu. Tadi kan syaratnya harus berbadan hukum kan, badan hukum perkumpulan atau badan hukum yang ada di Kementerian Hukum dan HAM ini teman-teman. Maka ketika terjadi kesalahan seperti itu,
itu bisa dicarikan solusinya seperti apa, teman-teman. Itu tentu saja yang paling sering ya penanganannya itu adalah peningkatan kompetensi itu supaya si pelaku-pelaku pengadaan ini paham begini cara melakukan swakelola. Makanya sekarang di pelatihan yang level 1 ini itu teman-teman sudah diajarkan secara teknis ya, bukan seperti yang tingkat dasar kemarin yang masih gambaran-gambaran umum gitu, hanya aturan-aturan di dalam Perpres saja. Kalau sekarang Anda sudah diberikan ya pemahaman begini loh, kalau Anda jadi PPK ini yang Anda lakukan. Kalau jadi pejabat pengadaan begini loh cara melakukan pemilihan. Nah, tujuannya supaya Anda ini siap pakai ketika sudah lulus nanti, teman-teman. Di tahap persiapan, penetapan penyelenggara swaklola itu juga bisa terjadi kekeliruan-kekeliruan. Tentu saja ada cara-cara penanganannya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman baca ya, dipahami, dan untuk tabel resiko kemarin juga tabel bahan data jangan lupa dibawa pada saat ujian supaya memudahkan teman-teman ketika mencari jawaban yang ada di dalam modul itu. Nah, ini juga bahan data yang dibutuhkan ketika tahap perencanaan ya. Data status hukum yayasan atau perkumpulan yang dapat dijadikan pelaksana swaklola tipe 3. Jadi tipe 3 tadi kan syaratnya harus berbadan hukum. Badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan. Di mana kita mau tahu itu ormas ada badan hukumnya. Nah, ini bisa dilihat di websitenya Kementerian Hukum dan HAM yang ini, yang ahu.go.id. Jadi situ untuk melihat data ormas ya. Nah, bisa juga kita minta ke Badan Kesbang di daerah kita, ada Badan Kesbangpol, di situ ada data-data ormas, teman-teman, yang berbadan hukum perkumpulan, ya. Kalau yang berbadan hukum yayasan ini lihatnya ke AHU ini, teman-teman. Kemudian data kontrak swaklola pada kegiatan sejenis yang pernah dilakukan, itu baik di instansi sendiri maupun instansi lain dan lain sebagainya, ini bisa dibaca. Itu teman-teman bisa cari ya database kontrak. Nah, kalau sekarang kan sudah dimudahkan kan, PPK ketika selesai pelaksanaan pekerjaan itu akan melakukan penilaian kinerja melalui aplikasi Sikap. Nah, jadi aplikasi Sikap itu teman-teman bisa jadikan sumber informasi ya untuk melihat penyedia-penyedia atau mungkin pelaku usaha ya yang telah melaksanakan pekerjaan. Begitu juga yang swakelola, teman-teman. Karena dilakukan penilaian kinerja, tapi untuk saat ini penilaian kinerja yang swakelola itu sepertinya masih dilakukan secara manual. Karena kalau yang disikap itu masih pelaku usaha yang ada di situ, teman-teman. Nah, nanti database itu ya, database penilaian kinerja itu yang akan Anda lakukan, Anda jadikan sumber informasi. Jadi hubungi UKPBJ, cari tahu di sana apakah ada dibuatkan database dari penilaian kinerja itu. Ini kalau teman-teman sini ada yang CPNS pengelola pengadaan ya. Kemudian Anda ikut apa ya namanya Latsar. Ini karena di UKPBJ itu sepertinya belum ada ya database kontrak hasil penilaian kinerja. Nah, Anda bisa jadikan ini sebagai aksi perubahan Anda ya. Apa ya istilahnya kalau aksi perubahan itu? Inovasi lah semacam itu. Itu bisa jadikan sumber teman-teman, sumber informasi. Di tahap persiapan juga seperti itu, ini bisa dibaca ya di tahap pelaksanaan juga seperti itu. Jadi jangan lupa sekali lagi tabel resiko juga bahan data itu wajib dibawa pada saat ujian supaya teman-teman kalau kemarin lihat ya dari nomor materi 2 sampai materi 5 kurang lebih ada 2 atau 3 nomor mungkin ya untuk bahan data juga resiko. Jadi 3-4 nomor kali 4 materi, nah itu kan lumayan, sudah sekitar 10 nomor kan, hanya bahan data. Kalau 10 nomor ini keluar di 10 nomor terakhir, 30 poin situ teman-teman. Kan sangat disayangkan kalau Anda tidak dapat skor dari situ. Makanya siapkan dirinya, siapkan juga toolsnya ya yang dibawa pada saat ujian karena pernah kejadian ya beberapa kali ada di kelas offline saya juga ada alumni The Sky. Itu saya heran kok sudah 4 kali ujian tidak lulus-lulus. Itu saya cari tahu kenapa ini tidak lulus. Sudah dikasih materi ini kok tidak lulus-lulus. Ternyata ya yang bersangkutan itu ketika ujian
dia memang sangat pede sekali, tidak pernah bawa modul, teman-teman. Akhirnya namanya kita di ruang ujian itu kan, walaupun kita sudah hafal ya isi modul itu, tapi karena suasananya mungkin dingin ya, mungkin hening gitu. Jadi kadang-kadang kita gugup dan kita blank. Makanya teman-teman, walaupun Anda mungkin sudah hatam modul 1 sampai modul 6, jangan sia-siakan ya fasilitas yang diberikan, yaitu modul yang bisa diintip, silakan dibawa pada saat ujian, dan modul yang dibawa itu wajib dikasih sticky note ya. Dan tidak hanya sekedar sticky note, tolong teman-teman, kemarin saya sudah kasih kata-kata kunci dari materi 1 sampai materi 5 ini. Jadi kata-kata kunci yang ada di modul itu teman-teman highlight situ, teman-teman stabilo, baru dikasih sticky note. Apalagi nanti kalau teman-teman mengerjakan tryout ya. Tryout, Anda cari jawabannya di modul, dan kalau ketemu jawabannya di modul, langsung di-highlight. Itu merupakan kata-kata kunci, teman-teman, yang akan memudahkan Anda ketika nanti pada saat ujian. Itu nanti akan kerasa sekali itu ketika teman-teman sudah meng-highlight isi modul dan membawanya pada saat ujian. Jadi untuk materi swaklola ini tidak terlalu banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman. Kalau menurut saya pribadi materi swaklola ini tidak begitu sulit ya. Tetapi faktanya ketika di ruang ujian banyak sekali yang salah menjawab soal-soal swaklola ini. Saya juga bingung kenapa bisa salah. Ada yang pernah bercerita ya, dia sekitar mungkin 1 tahun lalu waktu pertama kali keluar soal kurikulum level 1 ini. Katanya dia yang keluar itu soal ujiannya itu 80% soal swaklola. Saya juga bingung kok bisa seperti itu, tapi faktanya seperti itu, teman-teman. Rupanya mungkin ada bank soal yang seperti itu ya. Karena bank soal ini kan ada ribuan kan, kita tidak tahu soal yang akan keluar itu yang mana. Bisa saja Anda ketemu bank soal seperti itu. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah menyepelekan materi kompetensi ini. Itu seperti saya di ujian pertama itu karena saya suka materi-materi konstruksi, jadi saya hanya lebih intens mempelajari materi perencanaan dan juga materi kontrak. Sedangkan untuk materi pemilihan, karena saya kurang suka itu saya jarang membacanya gitu. Kalau mau lulus jangan seperti itu, teman-teman. Justru yang Anda belum kuasai itu yang harus Anda perbanyak latihan di situ gitu. Kalau yang sudah kuasai kan sudah aman insya Allah kan. Tapi kalau yang masih lemah, nah itu yang Anda perbanyak latihan, tryout, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Apakah sudah jelas ya yang saya sampaikan tadi? Kalau sudah jelas, kasih feedback dong. Ini karena wajah-wajahnya yang cantik dan tampan tidak kelihatan, jadi saya tidak tahu ini sudah pada paham atau belum. Silakan dikasih feedback di kolom chat. Untuk Mas Arnold ini bertanya, swakalola pekerjaan konstruksi, diperbolehkan penggunaan jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Nah, itu dia. Kalau swakalola ini ya, karena yang melaksanakannya adalah masyarakat ya. Sedangkan kalau untuk jaminan uang muka ini, jaminan uang muka ini setahu saya kalau dari asuransi itu biasa meminta data-data perusahaan. Itu. Jadi kalau menurut saya itu tidak perlu pakai jaminan. Tapi kalau menurut teman-teman nanti sebagai PPK, misalnya, ini saya khawatir jangan sampai saya kasih uang muka ini dia lari ini si pelaksana swaklola. Nah, mungkin teman-teman bisa tuliskan sanksi-sanksinya seperti apa. Kalau dia lari kan kita tahu kan ini ormas, ini pokmas, ini di sini lokasinya. Nah, mungkin ada tindak lanjutnya ya, ada apa yang akan Anda lakukan ketika terjadi permasalahan seperti itu. Nah, ini sangat baik sekali apa yang dipikirkan oleh Mas Arnold. Ini merupakan mitigasi risiko. Jadi Mas Arnold ini sudah cocok jadi PPK ini. Insya Allah lulus nanti ini. Jadi ketika sudah jadi PPK, jadi cara berpikirnya seperti yang Mas Arnold pikirkan ini. Nanti kalau cair uang muka, kemudian dia lari, apa yang harus dilakukan? Kalau konstruksinya sudah selesai, ya, bagaimana caranya ini ketika dia bangunannya rubuh atau apa, itu bagaimana caranya? Nah, itu yang diatur di dalam kontrak swaklola itu. Jadi karena swaklola ini memang belum ada
aturan bakunya, jadi berbeda dengan yang penyedia. Kalau penyedia itu kan sudah jelas sekali kan diatur di dalam Perlem 12 2021, ada juga di aturan-aturan Menteri PUPR. Tapi kalau swakelola ini, silakan Anda bebas berkreasi di dalam kontrak Anda, ya. Tuliskan itu sanksi apa yang akan Anda berikan di situ ketika terjadi ya resiko seperti itu, teman-teman. Ini dulu saya juga pernah punya pengalaman jadi PPK di Dinas Ketahanan Pangan. Itu eh, mungkin kalau Anda melihat swakelola dengan penyedia, ini ribet pasti penyedia gitu. Kalau swakelola ini sepertinya kelihatan aman, damai, tentram. Tapi kenyataannya teman-teman, ini pengalaman saya waktu saya jadi PPK ya untuk swakelola lumbung pangan ya, pembangunan lumbung pangan, pembangunan lantai jemur ke kelompok masyarakat. Mana kelompok masyarakat itu dikasih uang DP dulu kan, ini masyarakat. Beda dengan penyedia kan, penyedia itu ada modal. Masyarakat tidak ada modal. Jadi swakelola itu dikasih uang dulu gitu. Dikasih DP dulu. Kalau yang Perpres 54 2010 kalau tidak salah ingat dikasih DP 40% kalau saya tidak salah ketika belum ada realisasi pekerjaan. Kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu kan, itu bebas PPK-nya berkreasi di dalam kontrak gitu. Nah, ketika kita kasih 40% uang muka ini ya DP-nya, nah itu selama beberapa bulan itu masyarakat uangnya entah kemana. Jadi beda sensasinya ketika kita jadi PPK untuk paket swakelola. Makanya kalau swakelola sih kalau saya berpikir beberapa kali ya ketika mau swakelola ini. Karena resikonya itu seperti itu, teman-teman. Kalau penyedia itu kita bisa blacklist, kita bisa apa gitu. Kalau swakelola itu karena masyarakat itu agak berbeda. Makanya sekarang ya di kurikulum yang terbaru ini itu sudah ada sanksi untuk pelaksana swakelola. Kalau dulu kan tidak ada sanksi kan? Itu. Kalau sekarang sudah ada sanksi, silakan apa yang Anda pikirkan, bentuk mitigasi risikonya seperti apa, silakan dituliskan di dalam kontrak. Kalau menurut Mas Arnold ya, mungkin minta jaminan supaya menjaga jangan sampai terjadi seperti itu, silakan dipersyaratkan di dalam kontrak swakelola. Jadi seperti itu, Mas Arnold. Jadi bebas ya berkreasi kalau swakelola. Yang lain gimana? Ada lagi yang ingin didiskusikan, terutama untuk mitigasi resiko. Nah, mitigasi resiko ini memang dia lebih ke apa ya? Kita menganalisa ya, mengidentifikasi seperti itu. Jadi teman-teman ketika sudah tahu tahapan-tahapan dalam proses pengadaan barang jasa seperti ini. Nah, tugas Anda ketika nanti jadi PPK, itu Anda mitigasi risiko. Kalau tahap perencanaan, susun spesifikasi teknis, kira-kira risikonya apa? Nah, kalau ketemu risikonya, temukan juga solusinya di awal, ya. Cara penanganan risiko, bentuk mitigasi risikonya seperti apa. Itu Anda pikirkan dan tuliskan di dalam klausul kontrak, supaya ketika Anda ya melaksanakan pekerjaan itu dan terjadi sengketa konstruksi ini si penyedia ini marah ke Anda, komplain dan melaporkan Anda ke pengadilan misalnya seperti itu ke APH ya. Nah, ini Anda punya dasar untuk menjawab karena semua tindakan yang Anda lakukan itu sudah Anda cantumkan di dalam klausul kontrak. Anda putus kontrak, Anda sudah bunyikan kan ketika si penyediaannya seperti ini, PPK punya hak, punya kewenangan untuk putus kontrak secara sepihak. Itu ada dasar gitu. Itu maksud saya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau sharing mungkin pengalamannya di instansi masing-masing ketika mengelola PBJP secara swakelola ini. Ini mungkin ada pengalaman pernah swakelola makan minum, pernah swakelola ATK. Nah, kalau hari ini kan sudah lihat kan, seperti ini loh. Itu swakelola itu. Jadi kalau yang masih berpikir untuk swakelola ATK, nah, itu saya harapkan pada insaf semua hari ini ya. Jangan pernah berpikir untuk swakelola ATK dan juga makan minum itu. Kecuali memenuhi kriteria dari swakelola itu sendiri. Oke, gimana yang lain? Ada tanggapan? Ada feedback mungkin yang ingin diberikan? Gimana? Aman. Kalau aman kasih feedback dong di kolom chat. Kasih emoticon apapun yang Anda rasakan. Silakan ekspresikan apapun yang Anda rasakan di kolom chat dalam bentuk emoticon. Gimana perasaannya setelah belajar pengadaan sampai dengan materi teknis terakhir ini?
Nah, besok kita materi pendukung ya untuk SCM. Itu. Tapi materi 2 sampai materi 5 ini itu adalah materi teknis. Mbak Dayati aman, oke, sudah senyum ini berarti sudah lega perasaannya setelah belajar sampai modul 5. Mbak Anita oke, Mbak Sita aman, yang lain gimana? Nah, ini kalau sudah senyum ini berarti sudah tentram hatinya ini. Kalau yang lain gimana? Aman semua ya? Ini tidak ada yang kasih emoticon berasap-asap. Aman ya? Oke, kalau sudah aman, kita akan kuis, teman-teman. Silakan dibuka menti.com seperti kemarin. Di sini kita akan evaluasi ya. Ini masih evaluasi yang sederhana. Nanti setelah pembelajaran baru kita evaluasi yang eh, latihan-latihan soal untuk mengukur pemahaman teman-teman terkait materi kompetensi PBJP level 1 mulai dari materi 1 sampai dengan materi terakhir. Jadi besok malam kita ada masih ada materi SCM ya untuk materi pendukung. Ini silakan join ke menti.com. Nah, ini kenapa ini? Ini sudah minta. Nah, oke. Mengelola PBJP secara kelola. Hai, ini sudah tidak bisa terbuka ini mentinya. Ah, sudah limit ini. Nah, ternyata ini sudah tidak bisa dibuka, teman-teman. Coba kita coba yang lama. Ya, ternyata minta upgrade ya. Jadi, untuk kuis malam ini kita skip dulu deh. Nanti kita lanjut besok. Ini mentinya minta upgrade rupanya. Oke. Jadi, kalau masih ada yang mau didiskusikan, monggo teman-teman, kita diskusi dulu sebelum kelasnya kita tutup. Jadi malam ini agak lumayan cepat kita selesai ya. Silakan teman-teman kerjakan tes materi. Jangan lupa ya, yang belum selesai baca modul, tolong tuntaskan dulu. Yang belum selesai setor rangkuman, nah itu sertifikatnya ditahan nanti. Selesaikan dulu rangkumannya, teman-teman, karena itu akan sangat bermanfaat sekali. Nanti Anda akan rasakan manfaat dari merangkum ketika berada di ruang ujian. Itu benar-benar kerasa, apalagi yang mau ujian lagi 1 minggu, karena menurut beberapa penelitian itu pernah saya baca, ketika kita menulis ya, dibanding kita membaca dan juga kita melihat, itu ketika kita menulis atau melakukan aktivitas itu akan lebih tersimpan itu selama 7 hari. Jadi kalau yang sudah merangkum 2 minggu yang lalu, itu saran saya yang mau ujian tulis lagi gitu. Buatkan mind mapping teman-teman dari apa yang sudah teman-teman pelajari. Tapi setiap orang itu, setiap individu kan cara belajarnya kan beda-beda. Ada yang mungkin auditory, dia lebih efektif belajarnya ketika mendengarkan ya. Itu ada yang menulis gitu, ada yang dengan gerakan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sepertinya sudah pada clear semua. Ini yang di kolom chat ini sepertinya belum semua ini. Yang lain ini gimana ini? Aman, clear, atau ada kendala bisa disampaikan. Kalau sudah tidak ada, nanti teman-teman kita ketemu lagi besok malam ya di jam yang sama untuk materi terakhir. Dan setelahnya kita akan membahas soal-soal tryout, kita akan diskusi kendala-kendalanya di mana untuk latihan soal itu. Tapi saya harapkan sekali lagi supaya nanti sesi diskusinya maksimal, tolong teman-teman kerjakan dulu tryout-nya ya, kerjakan dulu tes materinya gitu. Supaya nanti ketika diskusi teman-teman sudah tahu, oh kalau yang ini Ibu saya tidak ketemu jawabannya di modul. Ini jawabannya kunci jawabannya salah seperti yang kemarin ya, itu keliru. Nah, jadi seperti itu. Baik teman-teman,
Untuk kelas hari ini kita akhiri ya karena materinya sudah selesai. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Yuli. Kalau instansi mengadakan BIMTEK, cara membuat berita lalu melibatkan media massa. Dalam hal ini media cetak atau media online, pakai swaklola tipe apa? Kalau kemarin teman-teman masih ingat pengadaan yang dikecualikan, pengadaan yang dikecualikan itu antara lain ini teman-teman, untuk belanja media massa, koran ya seperti itu. Jadi itu masuk di pengadaan yang dikecualikan. Tapi kalau memang teman-teman mau membuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama, silakan ya buat perjanjian kerjasama dengan media massa itu bisa dengan mengikuti apa yang ada di dalam Perpres 16 serta turunan-turunannya seperti itu, atau mau pakai format-format yang lain tidak masalah. Intinya kalau untuk media massa, media cetak itu dikecualikan. Jadi tidak harus merujuk ke aturan pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti itu. Ya, Mbak Yulia. Nah, jadi dikecualikan. Belanja air, belanja listrik, itu, belanja BBM, itu dikecualikan. Oke, ada lagi yang ingin diskusi? Sudah aman? Aman ya? Oke, kalau belum aman, kita ada grup teman-teman mungkin hari ini sudah kecapean juga dari kantor ya. Jadi biasanya kita selesai pembelajaran baru kita ingat, aduh tadi saya lupa tanya ini. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, jangan lupa ada grup ya teman-teman, langsung tanyakan di grup supaya besok kita bahas gitu. Karena kalau dibawa tidur, nah besok lupa apa yang mau ditanyakan. Jadi sekian teman-teman untuk pembelajaran malam hari ini. Semoga apa yang tadi dipaparkan ya dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Bagaimana alur pengadaan barang jasa pemerintah untuk swakelola tadi itu teman-teman sudah melihat ya bahwa swakelola itu dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Di tahap perencanaan itu benar-benar melakukan perencanaan dengan baik ya, ditetapkan tipe swakelola, disusun spektek, ya, disusun HRAB, kemudian di tahap persiapan dilakukan juga dengan baik, dengan benar setiap aktivitas itu, ya, penetapan penyelenggara swakelola, kemudian penetapan rencana kegiatan, jadwal kegiatan, ada juga review, spesifikasi teknis atau KAK, review dari perkiraan biaya, kemudian ada finalisasi kontrak, ya, setelah tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Dan ketika pekerjaan itu selesai, akan diperiksa, dilakukan serah terima hasil pekerjaan, dan PPK itu masih punya tugas untuk menilai kinerja dari si penyedia barang jasa atau dari si penyelenggara swakelola. Jadi seperti itulah rangkaian dari proses pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya sampai malam ini, sampai materi kelima. Semoga besok malam teman-teman masih semangat untuk menerima materi terkait pengantar barang jasa pemerintah, terkait pengantar supply chain management teman-teman. Oke, nanti dibagikan ya untuk slide recordnya sebentar di grup. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.